Di bawah impian lintas dimensi Mugen, pilar kabut Tokito Muichiro langsung ditransfer ke depan Kokushibo, musuh utama. Sekilas melihat enam mata itu dari dekat, rasa tertekan yang besar membuat Muichiro terdiam di tempat. Inilah salah satu dari atas. Kekuatan penangkalnya tidak bisa dibandingkan dengan atas lainnya. Saat ini, Muichiro sudah basah kuyup dengan keringat. Bahkan tangan yang memegang pedang pun tidak bisa berhenti bergetar. Tapi dia segera menyesuaikan sikap dan menjadi tenang. Mengenai hal ini, Kokushibo sangat puas. Dia memuji kualitas psikologis Muichiro yang benar-benar sempurna. Muichiro memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia menyerang Kokushibo dengan teknik nafas kabut, bentuk kedua, kain berlapis. Namun, Kokushibo tidak hanya menghindar dengan ringan dari serangan ini. Bahkan memberikan komentar bahwa teknik nafas kabut ini cukup layak diperhatikan. Melihat situasi ini, Muichiro langsung menggunakan nafas kabut tipe 7, embun. Kokushibo menyadari bahwa ini adalah teknik yang belum pernah digunakan oleh pengguna nafas kabut sebelumnya. Pasti ini adalah teknik ciptaan Muichiro sendiri. Jika dia tidak segera menghunus pedang, itu tidak masuk akal. Nafas bulan tipe 1, Istana Malam Bulan Gelap. Hanya dengan satu serangan, pergelangan tangan kiri Muichiro terputus. Namun dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia menggunakan rambutnya untuk melilit arteri. Terus berlari menuju Kokushibo. Namun kali ini dia belum menggunakan nafas kabut. Dia sudah ditangkap oleh Kokushibo dan ditusuk. Kokushibo membujuk keturunan Muichiro untuk melayani Muzan sebagai iblis. Karena saat ini hanya dia satu-satunya yang tersisa di bulan atas. Muzan pasti akan mengakui Muichiro. Selain itu, jika Muichiro menjadi iblis, tangannya juga akan tumbuh kembali. Jadi, Muichiro tidak perlu tergesa-gesa untuk menjawab. Dia bisa mempertimbangkan dengan perlahan. Dia terlebih dahulu membantu Muichiro membalut dan menghentikan pendarahan. Memanfaatkan kesempatan ini, G-nya dengan hati-hati mengintip dan bersiap untuk menembakkan senjata hitamnya. Namun, saat dia akan menarik pelatuknya, sebuah kilatan dingin melintas. Dalam sekejap, tangan G-nya yang memegang senjata terpotong. Tak lama kemudian, Kokushibo muncul di depannya. Setelah memotong tangan satunya lagi, sebuah sabetan lagi memotongnya menjadi dua. Meskipun begitu, G-nya masih belum mati. Melihat keadaan ini, Kokushibo bersiap untuk memenggal kepalanya. Pada saat genting ini, pilar angin, Sanemi, tiba tepat waktu. Menggunakan teknik pernapasan angin, gaya keempat, dia mengangkat badai debu untuk mengatasi krisis tersebut. Dia menghela napas, G-nya benar-benar adalah adik yang membuatnya kebingungan. G-nya seharusnya mencari tempat untuk membangun kehidupan berkeluarga, hidup bahagia, dan dia pasti tidak akan membiarkan iblis mendekati mereka sejengkal pun. Kokushibo melangkah ke arah Sanemi dan membuat gerakan serangan bulan sabit yang dipenuhi dengan ribuan bilah kecil. Sanemi segera meluncur di bawahnya untuk menghindari serangan. Sambil itu, dia melancarkan serangan balasan seperti mengambil bulan dari dasar lautan. Memanfaatkan saat Kokushibo berada di udara, Tokito lebih dahulu menggunakan serangan angin puing-puing putaran. Sanemi segera menggunakan teknik pertama dari pernapasan angin, pemotongan angin. Kokushibo segera membalas dengan teknik bulan dari pernapasan bulan, pusaran bencana bulan. Sanemi kemudian meluncurkan teknik kedua dari pernapasan angin, pohon angin cerah. Melihat Kokushibo juga ahli dalam teknik pernapasan, mata Sanemi semakin bersemangat. Dia segera menggunakan teknik pernapasan angin, angin. Kokushibo dengan serangan menghancurkan ratusan pasukan mematahkan serangan ini. Sanemi segera menerjang maju dan bertarung dengan pedangnya. Sambil menggunakan jari kakinya untuk mengambil pedang G-nya yang jatuh, dia menusukkan ke arah leher Kokushibo. Kokushibo dengan cepat menjauhkan diri. Segera menggunakan teknik pernapasan bulan, bentuk 6, malam panjang, bulan kesepian tanpa batas. Setelah serangan ini, Sanemi sudah terluka dengan beberapa goresan dalam yang dapat terlihat hingga tulang. Kokushibo baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba merasakan serangan rasa pusing yang aneh. Inilah efek dari darah Sanemi. Darahnya adalah barang langka di antara darah-darah yang jarang. Begitu iblis mencium aroma ini, mereka akan mabuk berat. Namun bagi Kokushibo, rasa pusing ini justru sangat pas. Menambah sedikit niat membunuh. Dia menginjak pedang Sanemi dengan satu kaki. Segera setelah itu, mengayunkan pedang untuk memotong leher Sanemi. Sanemi yang panik tiba-tiba mendapatkan ide. Mengambil senjata G-nya yang jatuh sebelumnya. Sambil memblokir serangan ini, ia juga menarik pelatuk. Namun, bagi Kokushibo, ini bukanlah operasi dasar. Sebagai ucapan terima kasih atas kacang tanah yang diberikan oleh Sanemi, dia membalas dengan teknik pernapasan bulan, tipe ketiga, memudar bulan yang dihindari. Namun asap menyebar. Sanemi yang berada di tempat itu sudah menghilang. Sebagai gantinya, muncul kekuatan terkuat dari tim pembasmi iblis. Pilar batu Himejima Gyome. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan Himejima? Di mata Kokushibo,
Tubuhnya yang telah terlatih hingga sempurna ini nyata-nyata adalah sesuatu yang tidak muncul dalam 300 tahun. Himejima melemparkan gada meteor dan memulai serangan terlebih dahulu. Melihat Kokushibo ingin menggunakan teknik pernapasan bulan, Himejima segera melemparkan kapak terbang yang ada di tangannya. Diikuti dengan menginjak kunci. Mendahului Kokushibo sebelum menggunakan teknik pernapasannya. Menggunakan teknik pernapasan batu, tipe pecah permukaan langit. Kokushibo baru saja menghindar dari serangan ini. Satu lingkaran rantai sudah melingkari lehernya. Rantai ini menyerap banyak sinar matahari. Pedang yang terbuat dari daging dan darahnya sama sekali tidak dapat memutuskan. Dia segera berjongkok menghindari jeratan rantai. Namun, rantai itu terputus. Rantai itu memutuskan sehelai rambut. Kokushibo menerjang menuju Gyomei untuk menyerang jarak dekat. Gyomei melakukan salto mundur sambil menghindari serangan. Dia melemparkan rantai hingga memutuskan pedangnya. Saat berikutnya, kedua orang itu secara bersamaan menggunakan teknik pernapasan. Gyomei menggunakan teknik pernapasan batu, bentuk keempat, aliran batu cepat. Kokushibo menggunakan teknik pernapasan bulan, bentuk permata bulan. Setelah pertarungan ini, perbedaan kekuatan keduanya sangat mencolok. Kokushibo tidak hanya tidak terluka sedikit pun, bahkan pedangnya yang patah langsung pulih kembali. Sementara itu, Gyomei sudah terluka di wajahnya. Dia tidak lagi ragu. Dia mengaktifkan pola tanda lebih awal. Saat ini, Tokito yang terikat di pilar sangat panik. Untuk mencabut pedangnya, tubuhnya tegang dan membungkuk pada sudut 45 derajat. Kedua kakinya mendesak ke belakang dengan kuat. Barulah dia terjatuh dari atas. Namun, rasa sakit jauh dari selesai. Selanjutnya, Muichiro masih perlu mengeluarkan bilah secara perlahan dari tubuhnya. Dia dengan cepat membalut lukanya dan bersiap untuk membantu. G-nya memanggilnya, meminta agar dia membantunya menggeser tubuh bagian bawahnya. Dengan kuat mengembalikannya ke posisi semula. Melihat Gyomei yang sudah mengaktifkan pola tanda, dingin menatap Himejima yang membuka pola tanda, Kokushibo terlihat sangat menyesal. Karena orang yang membuka pola tanda pasti akan mati sebelum usia 25 tahun. Sementara Gyomei sudah berusia 273 tahun. Sekarang, dengan membuka pola tanda, dia pasti tidak akan bertahan sampai malam ini. Tubuh dan kemampuan yang telah dilatih dengan ekstrim ini, akan segera menghilang dari dunia ini. Gyomei, dia sudah siap dengan kesadarannya. Lagi pula, bahkan jika tidak membuka pola tanda, setiap hari di tim pemburu iblis adalah hidup dan mati. Sampai saat ini, hidupnya sendiri pun tidak ada yang perlu disesali. Orang tanpa kesadaran ini tidak layak menjadi pilar. Kokushibo menganggap Gyomei terlalu bodoh. Selama menjadi iblis, baik tubuh maupun teknik akan tetap terjaga. Gyomei membantah. Bagaimana manusia bisa tenang dengan iblis? Selain itu, Kokushibo telah berbohong. Tidak semua pendekar yang membuka pola tanda mati sebelum umur 25. Dia ingat ada seseorang yang membuka pola tanda dan hidup sampai tua. Menyimak pernyataan ini. Mendengar pernyataan ini, Kokushibo segera panik. Dia muncul di depan Gyomei dan melayangkan sabetan yang cepat hingga kabur. Untungnya Gyomei cepat bereaksi. Dia segera menangkis serangan itu dengan rantai. Melihat situasi di lapangan semakin kritis, Sanemi segera membuka pola tanda. Dia segera bergabung dalam pertempuran dan melayangkan pedangnya langsung ke Kokushibo. Menghadapi serangan bersinergi dari dua pilar angin dan batu, Kokushibo bertekad untuk menghancurkan satu persatu. Dia pertama kali menyerang Sanemi, bertujuan untuk memotong pedang lawan dari samping. Sanemi sangat cepat bereaksi. Dia membalas serangan dan menekan pedang Kokushibo ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Himejima segera melancarkan serangan mendekat. Sebuah kapak memotong telinga Kokushibo. Sanemi segera melanjutkan dengan teknik pernapasan angin, jenis 1, pemotongan angin debu. Pada saat Kokushibo terlempar, keduanya segera melanjutkan serangan. Himejima melancarkan teknik pernapasan batu, jenis 1, poli dual batu berpola ular. Sanemi segera menggunakan teknik pernapasan angin, jenis 7, angin kencang tengu. Dalam serangan beruntun yang sangat terhubung ini, Kokushibo akhirnya berhasil merobohkan sedikit pelindung. Dia sengaja mundur sambil berpura-pura. Melihat situasi itu, keduanya langsung terpancing. Mereka berdua berlari maju berusaha untuk menyerang lehernya. Namun, ini adalah rencana Kokushibo. Pada saat kilatan pedang muncul, meskipun jaraknya 100 meter, keduanya tetap terluka akibat terkena sabetan. Kokushibo segera membuka bentuk kedua dari pedang Tuhan menangis yang dimilikinya. Selanjutnya, dia akhirnya akan mulai serius sedikit. Dunia setelah 300 tahun. Biarkan aku yang mengakhiri ini. Teknik pernapasan bulan, cermin malam bulan. Teknik pernapasan bulan, tebasan melintang bulan. Teknik pernapasan bulan, tebasan melintang bulan. Di bawah serangkaian serangan yang mengalir lancar ini, Sanemi tidak mampu bertahan lebih lama. Saat dia akan terkena serangan, Ichiro menerkamnya. Tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Ichiro berseru. Kamu masih bisa mengayunkan pedang dengan kedua tanganmu untuk memecahkan kebuntuan.
Genya mengeluarkan ujung pedang yang sebelumnya terputus dari Kokushibo. Tanpa ragu, dia memasukkannya ke tenggorokannya. Dia menelannya dengan paksa. Di sisi lain, Gyomei bersiap untuk membalas serangan dengan teknik pernapasannya. Kokushibo sudah lebih dulu menggunakan jurus pamungkasnya. Teknik pernapasan bulan, aliran bulan melengkung. Teknik pernapasan bulan, aliran pelangi. Tekanan pada Gyomei tiba-tiba meningkat. Gaya serangan lawan tidak hanya tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menakutkan adalah, Kokushibo telah memasuki dunia transparan. Yang bisa melihat jejak gerakannya dengan jelas. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh iblis. Manusia tidak memiliki alasan untuk tidak bisa melakukannya. Sanemi menggigit bibirnya dengan keras. Keyakinan bergelora dalam dadanya. Tepat pada saat keyakinan ini menghantui hatinya. Seketika, sosok Kokushibo muncul jelas di benaknya. Apakah ini yang disebut sebagai dunia transparan dalam legenda? Sanemi terkejut. Hatinya bergetar hebat. Sanemi merasakan guncangan di dalam hatinya. Segera, tatapannya menjadi tajam. Ia segera berteriak kepada Sanemi dan Muichiro. Lakukan serangan berkoordinasi. Koordinasi kurang. Ketiga orang itu menyerbu maju bersamaan. Kokushibo mengeluarkan teknik pernapasan bulan. Kokushibo segera menggunakan teknik pernapasan bulan tipe ke-14, perayaan purnama. Setelah dengan susah payah menahan serangan hebat ini, Gyomei terlebih dahulu menangkap celahnya. Dengan cepat menggunakan tasbih untuk menghantam punggung tangan Kokushibo. Memanfaatkan saat gerakannya melambat, Sanemi segera menggunakan teknik pernapasan angin tipe 1, pemotongan angin debu. Gyomei segera mengikutinya. Mengayunkan palu bintang dan menghantam kuat setengah bahu Kokushibo. Muichiro harus membayar dengan kehilangan kaki kirinya. Sebuah tikaman menusuk ginjal Kokushibo. Saat kedua orang itu saling menatap, Kokushibo merasakan getaran di hatinya. Keturunan ini ternyata juga telah memasuki dunia transparan. Meskipun situasinya mengejutkan, ia tetap tenang. Saat ia hendak menggunakan teknik pernapasan bulan tipe 16 untuk mengakhiri semuanya, Muichiro memberikan sebuah isyarat pada Genya. Genya saat ini telah menyerap rambut dan ujung pedang Kokushibo. Kekuatan di dalam tubuhnya sedang mengalir dengan liar. Ia dengan cepat menekan pelatuk pistol yang telah diperkuat dengan kekuatan Kokushibo. Peluru melesat dengan keras. Kokushibo meskipun cepat mengayunkan pedang untuk memblok peluru tersebut, namun peluru-peluru itu seperti makhluk hidup yang melengkung dan menyusup ke dalam tubuhnya. Teknik iblis darah Genya meledak seketika. Mengurung Kokushibo di tempat. Memanfaatkan celah ini, Gyomei dan Sanemi segera mengayunkan pedang mereka untuk memotong leher Kokushibo. Kokushibo mengeluarkan teriakan mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan banyak serangan sabetan setengah bulan. Seketika melontarkan kedua orang itu dengan keras. Ketika gelombang kejut mereda, menyebabkan pemandangan yang menakutkan mengerikan. Muichiro sudah terpotong di pinggang. Genya bahkan terbelah menjadi dua. Di ambang kematian, Muichiro menggenggam gagang pedangnya dengan kuat. Sebelum Kokushibo melancarkan serangan berikutnya, menggunakan semua tenaga terakhirnya untuk mengaktifkan pedangnya yang menyala. Bilah yang panas membakar Kokushibo, membuat gerakannya terhenti sejenak. Sanemi memanfaatkan celah sekecil itu, mengayunkan pedang kembali ke leher Kokushibo. Sementara itu, Genya mengerahkan sisa tenaganya untuk menggunakan teknik iblis darah. Dua akar pohon tiba-tiba muncul dari punggung Kokushibo, mengikatnya kembali dengan erat. Gyomei mengikuti segera. Pertama, melemparkan palu bintang ke arah kepalanya. Segera diikuti dengan kapak terbang yang menebas dagunya. Setiap serangan berujung fatal. Di momen hidup dan mati ini, sebuah ingatan yang terpendam tiba-tiba muncul di benak Kokushibo. Saat itu dia masih bernama Sugikuni Yorichi. Dia pernah percaya bahwa di dunia ini, ada orang yang bisa melawan 4 musuh bersamanya. Jika berlanjut seperti ini, seni pedang yang ditempa berulang kali akan punah. Namun, Yorichi tidak mempercayainya. Di mata Yorichi, mereka bukanlah keberadaan yang tak tergantikan. Hanya sebutir debu di lautan waktu. Mungkin saat ini orang-orang dengan bakat yang jauh melebihi kita telah lahir. Mereka cepat atau lambat akan mencapai tingkat yang sama dengan kita. Tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu mengalir saja. Menunggu akhir hidup sudah cukup. Saat kenangan mulai memudar, kepala Kokushibo telah dipenggal. Melihat tubuhnya belum hancur, Sanemi dan Gyomei segera maju untuk menusuknya. Melaksanakan teknik pertama nafas angin, serangan angin kencang. Gyomei mengikuti dengan teknik kelima nafas batu, penggiling batu. Keinginan bertahan hidup yang kuat mendorong Kokushibo berevolusi menjadi bentuk tertinggi. Saat dia merasa tak terkalahkan, dia tiba-tiba melihat pedang Sanemi yang berkilau. Bila pedang itu dengan jelas memantulkan sosok yang jelek, Kokushibo tidak dapat menerima bahwa itu adalah dirinya sendiri. Suara Yuta dari masa kecil tiba-tiba terngiang di pikirannya. Apakah impian orang dewasa adalah menjadi samurai terkuat di negara ini? Saya juga ingin seperti orang dewasa. Maka aku akan menjadi samurai terkuat kedua di negara ini. Impian sejati bangkit kembali dalam ingatan. Tubuh Kokushibo mulai hancur karena obsesi yang melemah. Manfaatkan kesempatan ini.
Gyomei menggunakan palu bintang untuk menghancurkan kepalanya lagi. Sanemi memotong tubuhnya dengan angin tajamnya. Saat ini Kokushibo akhirnya menyadari. Dia jatuh menjadi iblis bukan karena takut mati, melainkan selalu mendambakan untuk menjadi orang seperti Yorichi.